Alhamdulillahilladzi bayyana lana mizanan sahihan linakuna 'alal haqqi wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samaa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa habibika al-murtada sayyidina maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita kembali dikumpulkan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyatu wa tis'un ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-192 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, idza tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahum 'ala an-nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Yang artinya, apabila samar atas engkau dua perkara, maka tengoklah yang lebih berat di antara keduanya atas nafsu, maka ikutilah itu. Bahwasanya tidaklah berat sesuatu atas nafsu, melainkan dia adalah benar. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-192 ini. Idza tabasa 'alaika ayyuhal murid amrani wajibani ka talabil ilmil mafrud aw as-sa'i 'ala an-nafaqah aw mandubani ka salatin nawafilil mutlaqah was-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qira'atil Qur'an wa lam ta'lam ayyuhuma awjaba 'alaik aw afdal walam tajid nassa syar'i ala tarjih bainahuma walam yakun laka syaikhun mursyidun walam yumkinil jam'u bainahuma fanzur asqalahuma ala nafsik fa'mal bih. Apabila samar atas engkau wahai murid, apabila tidak jelas atas engkau wahai murid dua perkara yang wajib kedua-duanya, seperti menuntut ilmu yang fardu ain atau berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri, atau samar atas engkau itu dua perkara yang sunat, seperti sembahyang sunat mutlak dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau
engkau membaca Quran dan engkau tidak tahu di antara dua itu mana yang lebih wajib atas engkau, di antara dua yang wajib, atau mana yang lebih afdal, yang lebih sunat di antara dua sunat itu, dan engkau tidak menemui keterangan syariat atas memenangkan antara dua, dan tidak ada bagi engkau guru yang membimbing, dan tidak mungkin menghimpunkan antara keduanya, maka tengoklah yang lebih berat di antara dua itu atas nafsu engkau, maka kerjakanlah dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kita dihadapkan kepada dua perkara. Misalnya perkara ini wajib kedua-duanya, wajib kedua-duanya. Contohnya seperti menuntut ilmu yang fardu ain dan berusaha mencari nafkah, itu kedua-duanya wajib. Nah, mana yang kita lakukan antara dua itu? Apabila tidak ada kejelasan syariat yang menerangkan mana yang diperbuat, guru tidak ada yang membimbing kita, mengumpulkan sekaligus kada bisa waktunya bersama, mana yang kita pilih antara dua itu agar kita berada di jalan yang benar? Panzur asqalahu ma'ala nafsik fa'amal bih. Nah, tengoklah mana yang antara dua wajib itu yang berat atas nafsu engkau, itulah yang kau ambil, itulah yang kau kerjakan. Menuntut ilmu yang fardu ain, satu sisi mencari nafkah, kedua-duanya digabung dalam satu waktu kada bisa. Bertanya kemana, kalau ada guru yang membimbing. Anjuran agama yang mana yang lebih utama, kada didapat. Yang mana kita ambil? Apakah kita menuntut ilmu yang fardu ain atau berusaha mencari nafkah? Nah, timbangannya adalah nafsu kita. Mana nafsu yang kada suka, itu yang benar. Mana nafsu yang keberatan, itu yang kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Misalnya nafsu ini sukanya menuntut ilmu, malas berusaha, berusaha ambil. Atau nafsu ini sukanya berusaha, malas untuk ilmu, ambil yang menuntut ilmu, itu yang benar. Nah, itu apabila kita dihadapkan dalam perkara yang wajib, yang tidak mungkin menggabungkan keduanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, atau dua perkara yang sunat, umpamanya di waktu-waktu lapang, di waktu-waktu bebas, sembahyang sunat mutlak atau baca Quran, mana yang benar yang kita kerjakan? Anjuran agama kadang mengutamakan yang mana yang kita pilih. Guru yang mengarahkan kadang sekaligus melaksanakan keduanya, waktunya ada cukup. Nah, apakah kita sembahyang sunat mutlak atau baca Quran? Nah, kita periksa nafsu kita, mana yang ia tidak suka, ambil itu. Mana nafsu yang tidak suka, ambil itu. Mana nafsu yang pina rajin, mana nafsu yang gemar, arti itu luput. Nah, itu salah. Nah, itu artinya fa'amal bih. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ini berlaku apabila
satu, ada petunjuk agama yang memenangkan. Nah, kalau ini ada petunjuk agama yang memenangkan, kada usah memandang nafsu, ambil petunjuk agama. Itu yang benar. Walaupun nafsu kita kada senang, tapi itu petunjuk agama, itu yang benar. Nah, umpamanya orang azan, contoh azan dia sembahyang qabliyah zuhur misalnya. Nah, sembahyang qabliyah baca selawat kah? Nah, ini sudah jelas petunjuk agama, sembahyang qabliyah. Itu kada perlu menanyakan kepada nafsu mana yang berat, mana yang ringan, karena sudah ada petunjuk agama. Bila di waktu itu sembahyang qabliyah. Nah, jadi pertama kada ada petunjuk agama mana yang dilakukan di antara dua perkara tadi. Yang kedua, tidak ada guru yang membimbing. Nah, kalau ada guru yang membimbing, bertanya lawan guru, mana yang lebih baik antara dua ini dikerjakan supaya berada di jalan yang benar. Yang ketiga, waktu kada cukup. Kalau waktu panjang, semua dikerjakan, baca Quran, baca selawat, semua waktunya panjang. Nah, ini kada mungkin menghimpunkan keduanya. Nah, jadi petunjuk agama kada didapat, mana yang dilakukan antara dua, guru yang bimbing kada didapat, menghimpunkan antara dua kada mungkin. Nah, tanyakan kepada diri kita, nafsu kita, mana yang dia malas, mana yang dia rajin. Yang malas ini berarti kebenaran ada di situ. Nah, kebenaran ada di situ. Nafsu di situ bisa banget, berarti itu salah. Karena nafsu kita ini amarah bisu, masih suka kepada yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini banyak contoh dalam kehidupan kita agar mana yang lebih utama kita kerjakan supaya itu benar-benar mencari keridhaan Allah, bukan mencari yang sesuai dengan nafsu. Misalnya ada dua orang yang sakit. Dua orang yang sakit ini sama derajatnya di sisi kita. Sedangkan waktu hendak menghilanginya cuma cukup untuk satu orang sakit. Nah, yang mana yang dihilangi? Yang kamu lupa yang kehilir supaya berpahala menghilangi orang garing ini. Ini sama pada orang lain, kedua-duanya kada ada hubungan keluarga, kada ada. Dulu ada orang garing, dihilir ada orang garing. Yang mana yang dihilangi nih? Sedang waktunya kada cukup kalau keduanya. Nah, batakun lawan nafsu. Mana ikan nasa kulir, mana nasa rajin. Ini nafsu pun kalau pun angkat tujuh, ambil kehilir. Berarti yang benar itu di situ. Al-haq wal huda di situ. Nah, kalau ini dua yang sakit ini berbeda haknya, di sini orang garing, kada ada hubungan apa-apa. Di sini garing sepupu sekali. Nah, itu jelas petunjuk agama yang sepupu sekali ini ada perlu memandang kepada nafsu, karena ini keluarga. Atau keluarga di sini yang garing sepupu sekali. Nah, di sini garing memerina, petunjuk agama jelas memerina dan dihilangi. Nah, ini sudah ada jelas penjelasan daripada agama. Yang kita tanyakan kepada nafsu kita, mana hal-hal yang sama derajatnya, sama tingkatannya, melaksanakan kedua-duanya pada mungkin, harus satu yang kita ambil. Nah, maka tanyakanlah kepada nafsu. Yang mana nafsu kita berat, berarti itu yang benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
wa tanfiru anhu fahuwa haqq fa'alaika ittiba'u wa ma yakhifu 'alaiha fahuwa batil wa fihi hazzuha fa'alaika ijtinabu. Bermula sesuatu yang berat atas nafsu engkau dan yang lari nafsu daripadanya, maka itulah yang benar, yang mesti diikuti, dan sesuatu yang ringan atas nafsu, maka itu batil. Di situ ada kepentingan nafsu. Nah, fa'alaika ijtinabu, maka hendaknya engkau menjauhinya. Sama kita hendak berdoa kan Tuhan, hendak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil aja kan dalam sesuatu masalah yang kita hadapi. Kita ada menghadapi suatu masalah, sedangkan kita kada ada kejelasan, hendak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kan, atau berdoa, ya Allah diriskan urusan hamba ini. Nah, andai kata ada musyahadah, ya kita ambil musyahadah. Misalnya yang kita musyahadahkan pada waktu itu keagungan Allah, kita ambil hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau waktu itu kita menyaksikan kehinaan, kefakiran diri kita, situ kita berdoa kepada Allah. Ini kada ada musyahadah, bingung berdoa kan hasbunallah kebaca. Nah, mana nang boleh itu nang bujur. Kalau berdoa asa bersemangat, baca hasbunallah, nah asa berat, hasbunallah baik baca, hasbunallah yang baik baca, itu yang benar. Panzur asqalahu ma'ala nafsik fa'amal bihi, amalkan dengannya. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi banyak sekali amaliyah kita ini kadang mencari keridhaan Allah, yang kita cari nampas lawan nafsu kita. Sedangkan orang beribadah itu dikatakan ikhlas apabila semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan mencari kesenangan nafsu. Contoh sehari-hari kita di masjid, di majelis taklim, orang sembahyang hingga banyak anak itu di belakang. Padahal agama sudah menunjukkan yang baik, yang disukai Allah di muka. Suruh ke muka, sini aja. Ini orang ada ikhlas, karena mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan dirinya, mencari kenyamanan diri. Padahal mestinya beribadah itu mencari keridhaan Allah. Allah ridha kalau kita disap muka, Allah ridha kalau kita disap muka. Tapi nafsu kita hendak di belakang. Lalu kita di belakang, kan berpahala lagi. Kenapa? Karena beribadah kadang mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan nafsu. Nah, oleh karena itu, beribadah kadang ada nyaman, kadang ada khusyuk, ilmu didapat kadang berkah. Kenapa? Karena beribadahnya mencari kesenangan nafsu, kadang mencari keridhaan Allah. Ibadah-ibadah yang banyak pahalanya bertentangan, berhadapan dengan ibadah yang sedikit pahalanya. Bila kita ketuju yang sedikit pahala, berarti kan nafsu orangnya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, pasti mencari yang banyak pahalanya. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi kita sembahyang di masjid, di mana, di majelis ta'lim, di belakang ketuju, kasihan dan berpahala itu. Karena keridhaan Allah yang dicari, keridhaan nafsunya. Itu sebabnya kenapa kita kada berkah, kada kau mengamalkan ilmu, karena mencari keridhaan nafsu, kada keridhaan Allah yang dicari itu. Fama yasqulu ala nafsik wa tanfiru anhu fahuwa haqqun fa'alaika ittiba'uh wa ma yakhifu 'alaiha fahuwa batil wa fihi hazzuha fa'alaika ijtinabuh.
sesuatu yang berat atas nafsu dan yang lari nafsu daripadanya, itulah yang benar, dan atas engkau mestinya mengikuti itu. Sesuatu yang ringan atas nafsu, yang rajin atas nafsu, maka itulah kebatilan, dan di situ ada kepentingan nafsu. Fa'alaika jitinabu, maka atas engkau mestinya menjauhi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, فإذا وجد المريد من نفسه ميلا وخفة عند بعض الأعمال دون البعض فليتهمها وليترك ما ملت إليه وخفت عليها وليعمل ما استثقلته. Apabila mendapati seorang murid daripada dirinya kecenderungan, kegemaran sebagian amal, tidak sebagian. Kenapa? Ketujuh benar bisa amat. Kalau baca istighfar malas. Ketujuh sembahyang sunat. Kalau baca Quran malas. Nah, bila kita dapati kita gemar pada sebagian amal, tapi kada gemar sebagian amal yang lainnya, falyattahimha, hendaklah dia mencurigai akan nafsu itu. Berarti ini nafsu. Maksudnya amal ibadah semua itu bagus, baca Quran bagus, salawat bagus. Kenapa hendak baca Quran aja kada mau bersalawat? Kenapa bersalawat aja kada mau baca Quran? Ada apa nafsu ini? Nah, falyattahimha. Jangan-jangan ada maksud apa selain daripada keridhaan Allah yang dicari. Wal yatruk ma malat ilai, dan hendaknya dia meninggalkan yang mana nafsu itu cenderung kepadanya dan ringan atasnya. Wal ya'mal mastasqalathu, dan hendaklah dia beramal melaksanakan yang berat nafsu akannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sekali lagi bahwa menanyakan kepada nafsu tentang mana yang kita kerjakan di antara perkara-perkara amal, kita tanyakan kepada nafsu apabila hal-hal yang di atas tadi kada didapat. Satu, kada didapat keterangan agama mana yang utama. Kalau itu ada, itu dipegang, kada perlu nafsu ditakuni. Yang kedua, kada ada guru yang membimbing. Kalau ada guru yang membimbing, dia guru baca ini, itu paling baik sudah untuk kita. Tidak perlu bertanya kepada nafsu lagi. Yang ketiga, kada mungkin mengumpulkan di satu waktu itu. Nah, kalau yang mungkin aja, maka keduanya. Kita misalnya berwudu, habis berwudu masuk masjid, waktu masih panjang, apa yang kita kerjakan? Tahiyatul masjid dulu, hanya sembahyang sunat wudu. Ini sembahyang sunat wudu. Kalau waktunya panjang, kalau waktunya sempit, orang parak azan sudah misalnya, kalau kedua-duanya kada bisa, itu sudah ada aturannya. Hendak kita berwudu, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, ada perlu sunat wudu. Kalau waktunya sempit, nah itu ada sudah arahan para ulama. Yang jadi masalahnya kada ada arahan, kita kada tahu mana yang perlu kita laksanakan dari segi yang banyak amal. Kan amal banyak, ada istighfar di surah Nabi kita baca, ada suruh salawat, ada suruh baca Quran, ada suruh baca tasbih, ada suruh baca zikir la ilaha illallah. Waktunya cuma segini, waktunya habis. Nah, yang mana kita ambil, mana kita pilih? Nah, di situ gunanya kita menanyakan kepada nafsu, mana nafsu yang bina malas, mana nafsu yang bina kada bisa banget. Berarti yang bujur itu. Ingat itu. Kalau nafsu suka, nafsu gemar, perlu dicurigai ada apa tujuannya nih. Jangan-jangan ada tujuan-tujuan duniawi yang dikehendaki dengan amal ibadah ini. Wal yakunil abdu,
basiratan ala nafsih, hendaklah seorang hamba itu melihat, mengetahui atas nafsunya. Wa yasiru ma'aha ala aksi mawaliha, dan jadilah si hamba itu beserta nafsunya atas melawan kehendaknya, melawan kehendak nafsu. Hakadha yastamirru ma'aha, seperti inilah terus menerus bersama nafsu. Yukhaliquha, dia menantang nafsunya, bima ta'muruhu, pada sesuatu yang nafsu menyuruhnya. Wa yattahimuha, dan tidak mempercayai nafsu, bima tastahsinu, pada sesuatu yang dianggap baik oleh nafsu. Ini terus dilaksanakan. Bila nafsu hendak kasih itu beramal, amal ini pada ketujuh, ambil nafsu pada ketujuh. Terus demikian, hatta tazakkat wa tatahharat, sehingga nafsu itu menjadi bersih dan suci, wastaqamat, dan lurus. Ini akhirnya nafsu itu jadi lurus, nafsu jadi bersih. Karena selalu kita tolak ibadah-ibadah yang disukainya, ibadah yang disukainya kita tolak. Nafsu kepingin baca salawat, istighfar aja lah. Nafsu kepingin baca Quran, salawat aja lah baca. Terus berjalan seperti itu, akhirnya nafsu ini bersih, nafsu ini suci, basarat nafsan mutmainnah, dan menjadi nafsu yang mutmainnah. Akhirnya nafsu kita jadi nafsu mutmainnah. Fahina izin, maka ketika itu nafsu kita sudah jadi nafsu mutmainnah, yajibu alaihi muwafaqatuha, wajiblah atasnya mensesuainya. Nah, kalau nafsu kita sudah nafsu mutmainnah, itu wajib kita turuti. Jangan nafsu baca salawat, baca salawat. Jangan nafsu baca zikir, zikir. Jangan nafsu baca Quran, baca Quran. Kalau sudah nafsu kita mutmainnah, sudah jadi nafsu mutmainnah, itu wajib kita turuti. Yatajalla bin nafsil mutmainnah illal haq, karena tidaklah nampak pada nafsu mutmainnah melainkan yang benar. Nah, sebaliknya dengan nafsu ammarah. Kalau nafsu ammarah, nafsu-nafsu orang biasa, orang-orang umum, itu nafsunya ammarah. Keinginannya kebanyakan luput, keinginannya kebanyakan maksiat, keinginannya kebanyakan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Itu nafsu ammarah. Nah, itu selalu ditantang, selalu disalahi apa yang dikehendakinya. Akhirnya nafsu itu menjadi mutmainnah. Kalau nafsu sudah mutmainnah, apa yang dikehendakinya itu pasti bagus dan dituruti. Nah, fayasiru amrul arif aksal murid. Jadilah perkara orang yang arif itu berlawanan lawan seorang murid. Nah, ini nafsunya beda. Kalau seorang murid, bila nafsunya hendak ke hulu, mesti ke hilir. Nafsunya hendak ke hilir, mesti ke hulu. Itu kalau seorang murid. Nah, kalau seorang arif, nafsunya sudah mutmainnah, bila hendak ke hulu, ke hulu. Bila hendak ke hilir, ke hilir. Nafsunya hendak baca salawat, baca salawat. Nafsunya hendak baca Quran, baca Quran. Karena nafsunya sudah mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu pasti kebenaran yang dibawanya, yang disampaikannya. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi itulah timbangan. Nah, timbangan mana yang kita ambil, mana yang kita pilih di antara sekian banyak amaliyah-amaliyah, mana yang paling benar yang kita lakukan. Sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita, itulah yang mesti dilakukan. Amaliyah-amaliyah yang nafsu bergairah, nafsu bersemangat, mesti dilawan, ditinggalkan amaliyah itu, karena tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-193 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya benar, ya benar sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,